musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran dengan satu tema hubungan ikat janji. Oleh sebab itu sebelum kita bersama-sama belajar, saya ajak kita boleh berdoa, kita tundukkan akan hati kita untuk sebentar firman Tuhan boleh kita terima dengan satu kerinduan. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa kembali belajar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, Roh Kudus berbicara buat setiap kami, mengurapi akan setiap kami, dan biarlah firman yang akan kami terima pada malam hari ini boleh menjadi berkat dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Berikan satu pengertian yang sungguh buat setiap kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur.
Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lain tentunya. Dan dalam keseharian kita, apapun yang kita punyai, ya, apapun yang kita lakukan, dan siapa diri kita yang sebenarnya tidak terlepas dari hubungan kita dengan sesama, ya, terlebih lagi hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu membangun relasi di dalam hidup ini, ya. Kita tidak bisa hidup sendirian. Karena kita mempunyai ataupun membangun hubungan dengan yang lainnya, maka di dalam hidup ini kita bisa memperoleh yang namanya pekerjaan, ya, dan kita memperoleh kemudahan-kemudahan yang lain. Seperti kalau kita ingin membangun usaha, membangun bisnis, ya. Dan saya mau katakan hubungan yang dibangun lebih intens itu bisa menghasilkan lebih banyak pertemanan. Tidak hanya sekedar pertemanan, tapi juga persahabatan, bahkan sampai kita memperoleh teman yang istimewa, yang khusus, yang akhirnya kita bisa bawa sampai kepada jenjang pernikahan. Kita bisa membangun akan sebuah rumah tangga. Oleh sebab itu, untuk lebih memahami tentang hubungan ikat janji ini, yang pertama kita lihat pengertian daripada hubungan ikat janji ini. Secara sederhana, saya mau katakan hubungan ikat janji ini maksudnya kita memiliki hubungan yang terikat, ya, dalam satu perjanjian. Dalam bahasa Inggris kita menemukan ataupun mengetahui ada satu istilah namanya covenant. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan berit. Covenant itu lebih dari sekedar yang namanya promise ataupun janji. Perbedaannya adalah daripada tingkat keseriusan daripada janji tersebut. Contohnya Bapak Ibu, ada seorang pemuda yang berjanji untuk menikahi akan teman perempuannya, gadisnya, ya. Waktu pemuda tersebut membuat janji untuk menikahi akan teman perempuannya, tidak serta-merta, ya, pemuda tersebut akan menjadi suami daripada gadisnya, ya. Ia baru bisa disebut sebagai seorang suami, ya, bila pemuda tersebut mengikat janji melalui yang namanya pernikahan. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 24 mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Tanpa pernikahan, janji bisa tetap tinggal janji, ya. Just promise. Ya. Mungkin kita pernah mendengar ada lagu dengan lirik yang mengatakan, ya, ada satu lagu yang dinyanyikan oleh grup band namanya Armada, ya, yang dikatakan mau dibawa kemana hubungan kita. Itulah orang yang hanya janji tanpa mau sampai kepada ikatan pernikahan, ya. Ada lagu yang diciptakan oleh Rinto Harahap, ya. Tapi janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, ya. Dan ada lagi lagu yang diciptakan oleh Rhoma Irama mengatakan, ya, engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri, engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari, ya. Itulah pemuda yang hanya menebar janji tanpa ada ikatan di dalam pernikahan, ya. Jadi kita bisa memahami, ya, bahwa hubungan ikat janji itu begitu penting, ya, di dalam satu relasi, ya. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang kedua yang saya mau sampaikan di sini, kita mau belajar sumber daripada hubungan ikat janji itu sendiri, ya.
Hubungan yang mempunyai ikat janji kita bisa belajar ataupun bersumber daripada Tuhan sendiri. Ya. Allah itu rindu bersekutu dengan umatnya, ya. Dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, kita akan menemukan begitu banyak bagaimana Tuhan mengadakan perjanjian dengan umatnya, ya. Nah, coba kita lihat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 17, ya. Ini perjanjian Tuhan dengan Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Sebab aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi Allah begitu rindu untuk bersekutu dengan umatnya, ya. Oleh sebab itu dia membuat perjanjian, ya, dengan umat Tuhan, ya. Kemudian kita bisa lihat di dalam perjanjian baru. Tadi kalau kita baca di dalam perjanjian lama, kemudian kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Kalau kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, satu lagi di dalam Wahyu pasal 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Jadi kita lihat beberapa ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa sumber daripada hubungan ikat janji tersebut, ya, adalah Allah sendiri, ya. Jadi kita harus belajar daripada Tuhan, ya, bahwa sesungguhnya Dia ingin membuat satu perjanjian, ikatan perjanjian dengan umatnya, ya. Jadi kalau Allah sudah membuat satu perjanjian dengan umatnya, maka Dia akan konsisten, ya. Dia akan pegang akan janjinya, ya. Dia tidak akan ingkar janji, dia tidak akan melupakan dengan janji-janjinya, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, satu kisah yang bisa kita belajar daripada firman Tuhan, ya, tentang hubungan ikat janji, ya, yaitu kita bisa belajar daripada kisah persahabatan daripada Daud dan Yonatan, ya. Kita tahu siapa Yonatan, ya. Yonatan adalah putra daripada, ya, salah satu putra daripada Raja Saul, ya, raja pertama yang diangkat oleh Tuhan, ya, menjadi raja atas Israel, ya. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, bagaimana persahabatan yang dijalin oleh Daud dan Yonatan itu begitu luar biasa. Dan kita akan belajar, ya, daripada kisah Daud dan Yonatan ini, ya, kita akan menemukan di dalam kita membangun hubungan ikat janji ada beberapa unsur yang perlu dicatat, ya, dan itu perlu kita peroleh di dalam kita membangun hubungan ikat janji, ya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 dan ayat yang ketiga, ya, kita bisa membuka kitab kita. Firman berkata di situ, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ya. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jadi unsur yang pertama di dalam kita membangun ataupun mempunyai hubungan ikat janji yaitu dengan landasan adalah kasih, ya. Kita bisa membuat perjanjian, ya, karena ada kasih di dalamnya, ya. Itu yang dilakukan oleh Saul terhadap Daud. Bagaimana jiwanya itu berpadu dengan Daud, ya. Padahal
Daud itu adalah orang yang dibenci oleh ayahnya Saul. Ya. Bagaimana Saul berusaha ingin membunuh Daud, ya. Karena Saul tahu bahwa satu hari Daud akan menjadi pemimpin, ya, atas Israel, ya. Tetapi Yonatan ini luar biasa, ya. Dia tidak setuju, ya, dia tidak sependapat dengan yang dilakukan oleh ayahnya Saul, ya. Dia tidak membenci Daud, ya. Dia tidak memusuhi Daud, tapi Yonatan dikatakan dia begitu mengasihi akan Daud. Jadi unsur kasih ini begitu penting di dalam kita membangun hubungan ikat janji. Kemudian di dalam ayat yang keempat dari 1 Samuel 18, kita bisa membaca di situ, firman berkata, Yonatan meninggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ya. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya. Kalau kita perhatikan di sini, ya. Jubah diberikan, ya. Baju perang diberikan. Pedang, panah, ikat pinggang diberikan oleh Yonatan kepada Daud. Artinya apa? Yonatan begitu percaya kepada Daud. Dia percaya bahwa Daud tidak akan membunuhnya. Ya. Oleh sebab itu dia menyerahkan seluruh atribut perangnya kepada Daud. Ya. Jadi unsur yang kedua yang kita bisa dapatkan di dalam kita membangun hubungan ikat janji ini adalah rasa percaya. Jadi saling percaya. Itu penting di dalam kita membangun satu relasi. Ya. Kemudian unsur yang ketiga yang perlu kita dapatkan di dalam kita membangun akan hubungan ikat janji yaitu di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 17 dan 18. Ya. Di situ dikatakan, dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita lihat, Yonatan merupakan putra mahkota daripada Saul. Tetapi dia rela. Ya, harusnya putra mahkota ya mempunyai kesempatan untuk menggantikan posisi daripada sang ayah, ya. Dia harusnya bisa menggantikan Saul untuk menjadi raja satu kali kelak. Tetapi apa yang dikatakan di sini? Yonatan memahami satu hari Tuhan akan mengangkat Daud menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Ya, oleh sebab itu dikatakan, ya, aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Ya, jadi ada pengorbanan ya yang diberikan oleh Yonatan. Ya, jadi Yonatan itu berkorban. Ya, di dalam mengikat satu perjanjian, ya dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Seringkali mungkin tidak menguntungkan bagi diri kita, ya, mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Tapi kalau itu Tuhan yang berkehendak, kenapa kita tidak mau merasa ataupun kita dirugikan sementara orang lain akan dimuliakan? Ya, jadi kita bisa belajar daripada persahabatan daripada Yonatan dengan Saul adalah yang ketiga itu unsurnya adalah pengorbanan. Ya. Kemudian unsur yang keempat yang kita bisa belajar ya di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 23. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dengan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selama-lamanya. Ya.
Jadi unsur yang keempat ini adalah Tuhan sendiri menjadi saksi, ya, di dalam perjanjian antara Yonatan dengan Daud, ya. Jadi ada Tuhan di antara mereka, ya. Jadi perjanjian yang kuat karena ada Tuhan di dalamnya, ya. Kalau Tuhan campur tangan di dalam setiap perjanjian, ikatan janji kita, maka itu akan menjadi hal yang luar biasa. Tuhan campur tangan di dalam setiap perjanjian yang kita buat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang selanjutnya kita lihat bagaimana sikap kita di dalam kita membuat ataupun kita mempunyai hubungan ikat janji, ya. Ada sikap yang salah dan ada sikap yang benar, Bapak Ibu, ya. Yang pertama, sikap yang salah di dalam kita membangun hubungan ikat janji, ya. Yang pertama, kita melupakan janji yang sudah kita buat, janji yang sudah kita ikrarkan, ya. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 4 ayat 23, ya. Firman Tuhan berkata demikian, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat, ya. Jadi Tuhan mengingatkan kepada umat Tuhan, ya, jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu, ya. Coba di dalam kehidupan kita, kalau kita melupakan tanggung jawab kita, pasti kita ada ataupun dikenakan sanksi, ya. Kita sudah mengikat janji, ya, dengan PLN, ya, kita mendapatkan fasilitas penerangan setiap hari, listrik di rumah kita menyala. Tetapi akhir bulan kita tidak bayar abodemennya, kita tidak bayar tagihannya. Kira-kira bagaimana? Kita akan mendapatkan denda, kita akan diberikan sanksi, ya. Kalau tidak dibayar juga, maka listrik di rumah kita akan diputus, ya, alirannya akan diputus, ya. Nah, ya, karena ada perjanjian yang kita teken, ya, bersama dengan perusahaan listrik negara, ya. Ada contoh Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam zaman Daud, ya, terjadi kelaparan selama 3 tahun berturut-turut, ya, di dalam 2 Samuel 21 ayat 1, ya. Kemudian Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Ya, kenapa di negeriku, ya, terjadi kelaparan selama 3 tahun berturut-turut? Apa penyebabnya? Dan Tuhan berfirman kepada Daud, demikian bunyinya. Pada Saul dan keluarganya melekat utang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Ya. Rupanya Bapak Ibu, ya, kelaparan yang terjadi di zaman Daud itu disebabkan karena Saul melupakan perjanjian yang dibuat oleh Yosua dengan orang-orang Gibeon. Nanti bisa dibaca di dalam Yosua pasal yang ke-9, ya. Di situ ada kisah bagaimana Yosua membuat perjanjian dengan orang-orang Gibeon, ya. Sehingga mereka, orang-orang Gibeon ini, ya, tidak dibinasakan oleh Yosua, oleh bangsa Israel, ya. Tetapi di zaman Saul lupa akan perjanjian yang pernah dibuat oleh Yosua, pemimpin Israel, ya, sebelum ada Saul, ya. Sehingga pada peristiwa itu, ya, Saul membunuh orang-orang Gibeon, ya. Sehingga hasil, ya,
Daud harus menuai apa yang diperbuat oleh Saul, ya. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Daud waktu itu? Dia datang kepada orang-orang Gibeon dan dia memohon, apa yang harus aku perbuat, ya, supaya aku bisa memberikan, ya, yang terbaik bagi engkau, supaya kelaparan di negeriku ini bisa berhenti. Ya, akhirnya orang-orang Gibeon pada waktu itu minta 7 orang daripada keluarga Saul untuk disulakan, dibunuh, ya. Dan akhirnya Daud memberikan keturunan daripada Saul untuk diserahkan kepada Gibeon. Akhirnya apa? Sesudah hal itu terjadi, kelaparan akhirnya berhenti, ya. Jadi jangan bermain-main dengan perjanjian yang kita pernah buat, ya. Cukup sering mungkin kita pernah mendengar, ya, ada orang berjanji, kalau Tuhan tolong saya keluar dari permasalahan ini, saya berjanji akan bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Sesudah menerima pertolongan Tuhan, ada banyak orang melupakan perjanjian yang dia buat. Perlu berhati-hati, ya, dengan hal yang demikian. Ya. Yang kedua apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya, sikap yang salah. Kita seringkali tidak setia dengan perjanjian yang kita telah buat. Ya. Di dalam Maliaki pasal 2 ayat 13 sampai 14 kita bisa lihat contoh yang luar biasa. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjuanganmu. Seringkali kita tidak setia, ya, ataupun kita menemukan ketidaksetiaan di dalam pernikahan, ya, rumah tangga yang kita bangun. Ada banyak perselingkuhan yang terjadi, ya. Tuhan menjadi marah. Padahal di dalam pernikahan itu Tuhan adalah saksi atas pernikahan kita, ya. Jadi oleh sebab itu mari kita belajar setia dengan perjanjian yang telah kita buat, ya. Kita harus jujur di dalam keuangan kita, ya. Kita harus bisa menggunakan waktu dengan baik, ya. Jangan sampai kita oleh karena kepentingan kita sendiri, ya, kita tidak setia kepada perusahaan di mana kita bekerja, ya, kita membocorkan rahasia perusahaan yang harusnya tidak perlu keluar, ya. Jadi kita harus belajar menjadi orang yang setia. Jadi ini adalah sikap yang salah, ya, di dalam kita membuat satu perjanjian, yaitu tidak setia dengan perjanjian yang kita buat, ya. Kemudian apalagi yang ketiga, ya, sikap yang salah itu karena kita mempunyai tujuan yang salah, ya, mempunyai tujuan yang keliru. Nah, itu bisa kita baca di dalam Kisah Rasul 23 ayat 13 sampai dengan ayat 14, ya. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Ya, ada perjanjian yang dilakukan oleh komplotan-komplotan, ya, orang-orang yang membenci Paulus, ya. Sebelum kami membunuh Paulus, ya, kami tidak akan makan dan minum. Memang mereka membuat perjanjian, tetapi perjanjianlah perjanjian yang keliru, perjanjian yang tidak benar dengan maksud apa? Ingin mencelakai, ya, orang lain, ingin menghabisi nyawa orang lain, ingin membunuh Paulus, ya. Mungkin di dalam
lingkungan kita ataupun ada berita-berita yang kita sempat terima ya hari-hari ini ya, ada perjanjian-perjanjian yang bodong ya. Kita lihat ada misalnya ada arisan-arisan bodong. Itu dibuat dengan perjanjian, katanya janjinya orang yang menanamkan dananya di situ akan mendapatkan keuntungan ya, tetapi ternyata merugikan anggota daripada arisan tersebut, merugikan daripada nasabahnya ya. Ini perjanjian yang dibuat dengan maksud tujuan yang tidak benar ya. Itu perjanjian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Nah, itu sikap-sikap yang tidak baik, sikap-sikap yang salah di dalam kita membuat perjanjian. Nah, sikap yang benar bagaimana? Nah, kalau kita lihat di dalam peristiwa ataupun kisah daripada Yonatan ya dan Daud ya, kita bisa melihat kelanjutan daripada kisah Yonatan dan Daud ya di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-7 ya. Di situ firman berkata, tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Ya, kalau kita baca di dalam kitab 2 Samuel pasal 21 ini, ya, tadi saya sudah singgung, ya, bagaimana orang Gibeon menuntut 7 orang daripada keturunan Saul untuk diserahkan kepada mereka, ya. Mephiboset, anak daripada Yonatan, keturunan daripada Saul, ya, sebenarnya harus masuk di dalam orang-orang yang harus diserahkan kepada orang-orang Gibeon. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Ya, Raja Daud merasa sayang kepada Mephiboset, ya, bin Yonatan bin Saul. Sehingga apa? Mephiboset mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih karunia daripada Daud. Sehingga Mephiboset tidak diserahkan kepada orang-orang Gibeon. Jadi Daud mengambil keturunan Saul yang lain untuk diserahkan kepada Gibeon. Di 2 Samuel 9 ayat 7 dikatakan, kemudian berkatalah Daud kepadanya, ya, janganlah takut, ya. Ini perjanjian Daud dengan Yonatan, ya. Janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ya, jadi Daud memberikan jaminan penuh kepada Mephiboset, ya. Karena apa? Karena perjanjian antara Yonatan, ayah daripada Mephiboset, ya, dengan Daud, ya. Kemudian yang kedua, ya, di dalam membangun hubungan ikat janji, ya, kita harus menghormatinya, ya. Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-10 berkata, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Ya, bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Ya, jangan sampai kita membuat perjanjian kita menajiskannya, ya, kita tidak menghormati, ya. Jika ada seorang suami mengatakan aku tidak lagi mencintai istriku, apakah itu membuat dia berhak untuk memutuskan ikat janji pernikahannya? Tentunya harusnya tidak, ya. Surutnya perasaan cinta dalam suatu pernikahan boleh saja menjadi alasan pembatalan hubungan ikat janji yang ada antara suami istri, ya. Tapi kedua suami istri tersebut harus tetap bersikap setia terhadap ikat janji yang pernah mereka buat, ya. Mereka harus tetap yakin bahwa Allah terlibat dalam ikat janji pernikahan mereka dan sanggup memulihkan hubungan cinta mereka, ya. Jadi ini yang kedua, sikap yang benar, kita harus belajar menghormati, ya, janji kudus yang pernah kita buat, ya,
ataupun perjanjian yang kita pernah buat. Di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-9, ya, firman berkata, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Ya, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia. Sikap yang benar, kita harus setia terhadap janji yang telah kita buat, ya. Jadi kalau kita menghadapi pertengkaran di dalam hubungan pernikahan kita, ya, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata lebih baik kita pisah, lebih baik kita cerai, ya. Itu berarti kita tidak setia dengan janji yang pernah kita buat di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, ya. Itu merupakan celah bagi iblis untuk menghancurkan akan pernikahan kita. Jadi kesetiaan di dalam satu perjanjian itu begitu sangat dipentingkan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita memahami, ya, mengerti ada sikap-sikap yang salah, sikap-sikap yang benar di dalam kita membangun hubungan ikat janji, ya. Nah, sekarang bagaimana penerapan hubungan ikat janji itu di dalam gereja ataupun jemaat lokal? Nah, ini yang perlu kita pahami dan perlu kita dalami lebih lagi, ya. Sebagaimana Tuhan ingin memiliki hubungan ikat janji dengan umatnya, maka hubungan ikat janji harus terjadi juga dalam kehidupan bergereja, ya, sebagai anggota jemaat Tuhan. Nah, saya mau ajak kita, ya, boleh melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita memberikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan menjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggotanya yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dari pembacaan firman di dalam 1 Korintus 12 ayat 12-27, ada beberapa hal yang akan kita dapatkan, ya, kita diberikan pengertian yang pertama, ya. Dalam satu tubuh itu banyak anggota.
Tadi kita sudah baca di dalam ayat 12, 14 dan ayat yang ke-20, ya. Jadi di dalam satu tubuh ada banyak anggota. Kita tahu Kristus adalah kepala gereja. Dan siapa tubuhnya? Tubuhnya adalah jemaatnya. Itu yang dijelaskan di dalam Efesus pasal 1 ayat 22-23. Ya. Dan kita tahu bahwa gereja itu terdiri yang namanya gereja universal dan gereja lokal, ya. Jemaat lokal. Nah, itu ayatnya di dalam Galatia pasal 1 ayat 1 dan 2, ya. Saya coba akan bacakan buat kita di dalam Galatia, ya, pasal yang pertama, ayat 1 dan 2. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh karena seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi Bapak Ibu, di kota Galatia itu banyak jemaat, ya. Jadi di satu kota tidak hanya satu jemaat, tapi ada banyak jemaat, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi dalam satu tubuh itu banyak anggota, ya, banyak anggota tapi tubuhnya cuma satu, ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan adalah Allah yang telah memberikan masing-masing anggota secara khusus pada satu tempat, ya. Di dalam ayat yang ke-18 yang tadi kita sudah baca sama-sama, ya. Dikatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya, ya. Jadi oleh sebab itu Tuhan itu sudah menetapkan kita masing-masing di dalam lokal-lokal jemaat, ya, gereja di mana itu merupakan keluarga rohani kita, ya. Seperti kita memiliki keluarga jasmani, ya. Ada orang tua kita, ada kakak adik kita, ya, ada saudara-saudara kita. Dan di situ kita harus komit, ya, dengan anggota keluarga kita, keluarga jasmani kita, keluarga rohani kita di mana Tuhan tempatkan, ya. Oleh sebab itu di dalam satu jemaat, ya, apa yang harus kita komit, ya? Misalnya, ya, kita harus komit di dalam pertemuan ibadah di hari Minggu, ya, pertemuan di dalam grow, ya, kita harus komit juga di dalam pertemuan doa, ya, memberikan dukungan keuangan, ya, memberikan dukungan terhadap visi daripada gereja Tuhan di mana Tuhan taruh akan setiap kita. Kalau kita ditempatkan oleh Tuhan di GKB Trisi, nah kita harus dukung visi dan misi daripada gereja kita, ya. Jadi kita memberikan dukungan, support, ya, kita harus komit di situ. Ya, sebagaimana kita komit dengan keluarga jasmani kita, ya. Kita tidak mungkin meninggalkan akan orang tua kita, ya, ayah ibu kita, adik kakak kita. Ya, apapun yang terjadi, ya kita harus tetap berada di keluarga kita tersebut karena Tuhan sudah menempatkan kita di situ, ya. Kalau Tuhan tempatkan kita di jemaat lokal di GKB Trisi, maka kita harus juga komit, ya, dengan apa yang dilakukan, dibuat daripada gereja lokal di tempat kita, ya. Kemudian yang ketiga daripada 1 Korintus pasal 12 yang tadi kita sudah baca, ya. Kita bisa belajar yang ketiga adalah bahwa sesungguhnya seluruh anggota memiliki fungsi, ya. Masing-masing anggota itu berfungsi. Dikatakan ada yang berfungsi sebagai kaki, ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai telinga, mata, hidung, ya. Jadi semua anggota di dalam tubuh itu berfungsi. Tidak ada yang tidak berfungsi, ya. Semuanya berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, yang kita bisa pelajari, ya. Semua anggota itu
terikat, ya. Tangan terikat kepada tubuh, ya. Mata terikat, ya. Kaki terikat, telinga terikat. Ya, coba kita bisa bayangkan Bapak Ibu, ya. Kalau telinga kita copot, ya, tangan kita copot, kaki kita copot, dia berjalan masing-masing, ya. Apakah itu tidak horor, ya? Apakah itu tidak menakutkan? Ini manusia, ya, atau apa gitu, ya. Jadi oleh sebab itu kita harus saling terikat, ya, di antara masing-masing tubuh, ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan, saya nggak perlu terikat, ya. Justru anggota yang tidak terikat, yaitu menakutkan, ya. Gereja sebagai masyarakat alternatif harus hidup dengan nilai yang berbeda dengan nilai yang sedang berkembang di dalam dunia ini, ya. Itulah sebabnya justru di tengah kemerosotan nilai komitmen dan ikat janji, kita harus mempertegas komitmen kita terhadap nilai kesetiaan dan ikat janji di antara saudara seiman dalam jemaat lokal, ya. Dunia sedang merosot dengan kesetiaan terhadap ikat janji, ya. Mereka gampang melupakan dan mereka mudah untuk meninggalkan, ya. Nah, pertanyaannya, apakah dengan membuat ikat janji di antara saudara seiman di dalam jemaat lokal, apakah itu menutup kemungkinan beralihnya keanggotaan ke jemaat lokal yang lain? Tentunya tidak juga, ya. Jadi ada orang yang merasa tidak cocok dengan jemaat lokal di mana katanya Tuhan taruh dia di situ, tapi akhirnya dia berpindah ke jemaat lokal yang lain. Catatan saya di sini Bapak Ibu, ya. Perpindahan keanggotaan ke jemaat lokal yang lain dimungkinkan apabila ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Apabila dia berpindah ke kota yang lain, ya, menikah dengan anggota atau jemaat lokal yang lain, ya, diutus oleh jemaat lokal yang bersangkutan karena tujuan pelayanan, ataupun karena dipimpin oleh Tuhan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rohani, ya. Tapi ada banyak orang berpindah keanggotaan dari satu jemaat lokal ke jemaat lokal yang lain karena alasan berikut, ya. Tersinggung, ya, merasa sakit hati kepada sesama anggota jemaat lokal, ya. Akhirnya pindah, ya. Tidak bersedia ditegur, ditertibkan dalam perbuatan dosanya, ya. Akhirnya pindah, ya. Mencari kedudukan dan tujuan yang bersifat keuntungan jasmani. Ada orang-orang, di tempat ini tidak membawa keuntungan, akhirnya mereka mencari tempat yang lain yang bisa menguntungkan mereka, ya. Nah, itu yang keempat, ya. Jadi setiap anggota itu saling terikat satu dengan yang lain. Yang kelima dari 1 Korintus pasal yang ke-12 tadi, ya. Semua anggota belajar untuk saling menghargai. Ya, tidak ada yang merasa lebih dari yang lain, ya, saling memperdulikan. Tadi yang sudah kita baca di dalam ayat 25 dan ayat 26. Nah, pada bagian yang terakhir daripada 1 Korintus pasal yang ke-12 ini, di dalam ayatnya yang ke-25, ya, bunyinya tadi sudah kita baca, bunyinya demikian. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, ya. Jadi dari 1 Korintus pasal yang ke-12, yang bagian yang terakhir, bagian yang ke-6 adalah Tuhan tidak menghendaki adanya perpecahan, ya. Kalau satu tubuh berpecah, ya,
itu tidak elok, ya. Tubuh yang satu dipecah 2, dipecah 4, dipecah berapa gitu, ya. Tidak baik, ya. Jemaat mula-mula memanglah bukanlah jemaat yang sempurna, ya. Alkitab mencatat bahwa ada banyak perbedaan dan ada perselisihan yang terjadi di dalam hubungan ikat janji antara anggota jemaat gereja lokal, ya. Kalau kita bisa ambil contoh antara Paulus dan Barnabas pernah berselisih, ya. Barnabas ingin membawa kemenakannya Markus, tetapi Paulus tidak setuju karena Markus pernah meninggalkan mereka dalam pelayanan, sehingga akhirnya mereka berpisah, ya. Paulus lebih memilih membawa Silas, Barnabas membawa Markus. Tetapi di satu waktu, ya, karena adanya hubungan kasih, ya, hubungan ikat janji, akhirnya satu hari Paulus bisa kembali menerima Markus, kemenakan daripada Barnabas. Paulus pernah berselisih dengan Petrus, ya, karena Paulus menganggap bahwa Petrus telah melakukan kesalahan, ya. Tapi di satu hari, ya, Petrus mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus adalah hal yang luar biasa. Teguran yang diberikan oleh Paulus kepada Petrus, ya, itu merupakan untuk kebaikan daripada Petrus, ya. Pada bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita renungkan beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini, ya. Pernahkah kita melihat ada suami istri yang sama sekali tidak pernah berbeda pendapat, ya? Tentunya karena suami dan istri, ya, berasal daripada keluarga yang berbeda, tentunya mempunyai kebiasaan juga yang berbeda, ya. Tapi bukan karena perbedaan tersebut akhirnya mereka bisa memutuskan tali pernikahan mereka, ya. Tapi mereka akan berusaha bagaimana caranya supaya mereka tetap bisa mempertahankan daripada pernikahan mereka, ya. Demikian juga dalam kehidupan antara anggota di dalam jemaat lokal. Adanya hubungan ikat janji antara mereka memungkinkan mereka bertekad bersama untuk mengatasi setiap perbedaan pendapat dan tetap memelihara kesatuan di dalam segala keadaan, ya. Jadi dalam perbedaan kita tetap bisa bersatu, ya. Hidup bersama dalam gereja lokal tanpa kesediaan untuk mengikatkan diri dalam hubungan ikat janji dengan sesama saudara seiman bukanlah jalan keluar yang tepat. Justru adanya hubungan ikat janji di dalam gereja lokal mempertebal tekad untuk berjuang mencapai tujuan bersama, ya. Keretakan rumah tangga bisa berakhir dengan perceraian, ya. Tetapi bukannya ikat janji di dalam pernikahan sudah tidak ada manfaatnya. Dan orang bilang, lebih baik hidup bersama sajalah tanpa adanya ikat janji masuk di dalam pernikahan, ya. Jadi hidup bersama tanpa ada ikatan itu merupakan tindakan, ya, yang bertentangan, ya, dengan kekudusan yang Tuhan ajarkan, ya. Jadi di dalam gereja Tuhan, di dalam kita berjemaat, kalau ada, ya, statement, ya, lebih baik hidup bersama saja tapi nggak perlu dalam ikatan janji. Nah, ini berarti kita menyalahi akan Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, jadi kita perlu memahami tentang hal ini. Yang terakhir yang saya mau sampaikan pada
hari ini, ya. Tanpa disadari, kebanyakan orang ini menjadi anggota gereja yang sempurna. Itu sebabnya mereka suka berpindah-pindah ke anggotaan jemaat karena berupaya menemukan gereja yang semacam itu. Kira-kira menurut pendapat kita bagaimana? Ya. Orang-orang percaya itu tidak ada yang sempurna. Ya. Di dunia ini belum ada gereja yang sempurna sampai sekarang. Ya. Kalau semisalnya pun ada seseorang yang berhasil menemukan gereja yang sempurna, ya, sebaiknya orang tersebut jangan melibatkan diri dalam gereja yang sudah sempurna tersebut. Karena apa? Gereja yang sempurna tersebut bisa menjadi tidak sempurna oleh karena kehadiran orang tersebut. Ya, jadi inilah Bapak Ibu, ya, kita harus memahami dan kita boleh mempunyai satu pengertian yang benar, ya, bahwa kita harus membangun hubungan ikat janji yang seturut daripada firman Tuhan. Ya, jangan kita tidak setia dengan perjanjian yang sudah kita buat, khususnya dengan gereja lokal di mana Tuhan sudah taruh akan setiap kita. Belajarlah setia dengan tanggung jawab ataupun dengan komitmen yang sudah kita pernah buat. Ya, kalau hari-hari ini mungkin kita sudah tidak lagi komit dengan gereja lokal di mana Tuhan tempatkan ataupun kita sudah ambil keputusan untuk kita berjemaat di situ. Ya, mari dan rendah hati kita boleh memperbaikinya. Kita boleh kembali kepada komitmen kita, janji kita yang semula, dan kita yakin percaya. Ya, karena perjanjian itu kita buat di hadapan Tuhan. Tuhan menjadi saksi atas kehidupan kita dengan sesama kita, anggota jemaat Tuhan. Tuhan akan memberkati akan setiap apapun yang kita lakukan. Marilah setia dengan panggilan Tuhan di dalam gereja lokal di mana Tuhan sudah tempatkan akan setiap kita. Tuhan memberkati kita sekalian, saja kita boleh berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memeteraikan akan setiap firman yang sudah kami terima pada hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami pahami dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, di dalam kami hidup berjemaat di dalam gereja lokal Tuhan, mungkin ada hal-hal yang berseberangan, ada hal-hal yang tidak sependapat satu dengan yang lain. Tapi kami mau hidup di dalam tali kesatuan. Kami mau hidup di dalam ikatan perjanjian yang sudah kami buat di hadapan Tuhan. Dan kami akan dan percaya, kalau kami setia dengan janji kami, Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan memberkati akan gereja-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan, sehingga kami bisa belajar daripada firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup malam pengajaran pada hari ini. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.